rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Presiden, polisi, polri, anggota dewan kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara. Goblok. Di saat ada orang zalim kepada kita, lalu bagaimana kita mengingatkan dia? Apakah boleh kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mendahulukan doa itu penting supaya mengingatkan kita bukan dalam irama balas dendam juga. Halus loh kadang-kadang. Kita mengingatkan itu dalam irama marah itu masih ada. Iya, kurang ajar dia. Alasannya apa? Saya ingin menghentikan kezalimannya dia. Bukan karena dia menginginkan kebaikan, dia ingin membalas dendam juga, tapi halus dengan bahasa mengingatkan. Dengki itu berlaku kepada siapa saja, dendam kepada siapa saja. Ustadz dengan ustadz pun bisa dengki, bahkan Imam Ghazali menyebut la hasada ka hasadil ulama, enggak ada dengki lebih serem daripada dengkinya ustadz. Tidak jaminan berjubah begini, dia jubah ini karena baju saya kebetulan saya ceramah. Kalau saya lagi ngasih makan ayam enggak jubahan begini, enggak biasa saya. Ini karena saya ceramah, saya nyesuaikan aja. Enggak jaminan ini. Jadi kalau kita cermati, semua kejadian problem ini berangkat dari dengki yang hadir dalam bentuk kata-kata jadi fitnah. Jadi adanya fitnah di dunia ini adalah karena dengki dan benci. Waktu kampanye teriak, saya jadi pemimpin, pajak dihapus. Begitu jadi pemimpin, pajak bakal lipat. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan kau ambil pajak dari rakyat sekecil apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama koruptor dilindungi, maka selama uang negara diboroskan, selama uang negara seenaknya kau keluarkan, haram mengambil pajak dari rakyat kecil. Betul? Di zaman Jokowi korupsi memegah-megahnya dibawa pulang. Udahlah segitu aja dah. Ntar gue ditangkep lagi kali. Ya Sikron udah negor saya, Beb kalau ceramah jangan sebut nama, ditangkep lagi ente. Tapi sudah dari sononya Kiai. Mutsinya kalau anda lagi di penjara, ente nengokin bawa nasi jambleng. Negara rusak, bangsa rusak. Karena rusaknya pemerintah. Karena rusaknya para raja. Karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama-ulama. Apa maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Saya tanya, banyak apa dikit ulama yang mengkritik para pemerintah? Jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Makanya jangan heran bangsa ini rusak, negara kita rusak. Karena apa? Rusaknya para pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat. Pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kebalik.
kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras. Rakyat masih diinjek-injek, bagaimana kalau nggak ada? Betul? Betul? Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara, goblok. Di dalam dunia mengingatkan, Ustadz ceramah, kita ingin nasihati seseorang, itu ada adabnya loh ya. Pastikan bahwasanya kita perlu tulus loh ya. Kalau tidak ikhlas rugi, gak dapat pahala. Anda yang Ustadz, sampai Imam Nawawi mengatakan, Ustadz itu kalau mengajar, itu bukan hanya menyampaikan ilmu, malam harinya sudah ngadu, minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan ngajar di tempat itu, ya Allah, berikan hidayah. Doain dulu sebelum ceramah Ustadz itu. Kalau Anda ingin nasihati seseorang, jangan langsung datang nasihati, jangan-jangan hanya menampakkan kesombongan kita. Tanyakan kepada siapapun yang ingin menegakkan kebenaran. Allahu Akbar, sholli ala Muhammad dan sebagainya. Sudahkah di malam hari yang ngadu kepada Allah? Jangan sampai kita hanya ingin mengangkat bendera kita, bendera jihad, bendera dakwah, tapi itu bohong. Hati-hati. Sudahkah kita ngadu kepada Allah? Makanya kalau kita ingin ingatkan seseorang, pastikan, sudahkah di malam hari kita mohon kepada Allah? Ya Allah, aku esok hari akan datang kepada saudaraku. Berikan petunjuk kepadanya, ya Allah. Saya akan datang, ya Allah. Buka hatinya, ya Allah. Kemudian setelah itu dia akan memilih dengan cara yang terbaik. Itu caranya. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang. Nah, di saat ada orang zalim kepada kita, lalu bagaimana kita mengingatkan dia? Apakah boleh kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mendahulukan doa itu penting supaya mengingatkan kita bukan dalam irama balas dendam juga. Halus loh kadang-kadang. Kita mengingatkan itu dalam irama marah itu masih ada. Iya, kurang ajar dia. Alasannya apa? Saya ingin menghentikan kezalimannya dia. Bukan karena dia bukan karena dia menginginkan kebaikan, dia ingin membalas dendam juga, tapi halus dengan bahasa mengingatkan. Maka tetap dahulukan mendoakan dan seterusnya. Adapun kalau kita ternyata harus ke mahkamah, boleh misalnya uang kita diambil oleh seseorang. Dirampok, dirampas oleh seseorang. Kita marah tentunya, tapi jangan benci dan dengki. Kalau Anda ingin mengingatkan dia, ada dua hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Nggak harus Anda yang sok nasihati. Bisa Anda minta tolong kepada orang lain, supaya Anda tidak nuruti kebencian Anda. Orang lain yang nasihati dia mungkin. Atau yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda pilih waktu yang tepat. Nunggu hati Anda sudah reda, bukan lagi marah-marahnya, Anda baru duduk kepada dia untuk mengingatkannya. Itu semua pakai adab. Sebab namanya hawa nafsu halus. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, padahal dia nuruti dendamnya saja sebetulnya. Kurang ajar ya. Ini harus ingatkan ini. Kalau tidak terus-terusan nanti daripada orang lain yang ditolimi kan lebih banyak lagi. Padahal nuruti dendam bahasanya manis. Hati-hati hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajut Thalibin, merangi hawa nafsu itu penting banget. Halus berkelitnya. Seolah-olah mengingatkan orang agar dia benar, tapi sebenarnya nuruti hawa nafsunya. Seperti itu. Sah, boleh, tapi waspada. Jangan-jangan nuruti hawa nafsu. Imam Ali bin Abi Thalib di saat berperang, musuh sudah terkapar, tinggal menggal lehernya. Tak tahu musuhnya ngeludahi wajahnya. Ngeludahi. Nggak jadi dibunuh. Teman-teman Imam Ali berkata, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Waduh, dia
akan aku bunuh tapi ngeludahi muka saya. Terus apa urusannya? Waktu dia ngeludahi muka saya marah. Aku tidak akan nurunkan pedangku dalam keadaan marah. Khawatir aku bunuh dia karena mengikuti amarahku. Ditahan dulu oleh Imam Ali. Pejam mata sejenak, sudah tertata hatinya, penggal lehernya, beres. Makanya jangan buru-buru ngingetinnya. Nanti takut hawa nafsu. Seperti itu. Di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ilmu yang paling penting untuk kita hadirkan adalah bagaimana ilmu menata hati. Karena kita sering dihadapkan dengan permusuhan, belum lagi fitnah-fitnah yang bukan sesuatu yang terjadi kadang, tapi cukup mengganggu hati kita, kadang menjadikan kita benci kepada seseorang, prasangka buruk kepada seseorang, sehingga mental kita dan hati kita ini sering atau terlatih karena media sosial, atau karena mohon maaf persaingan di dalam dunia perpolitikan misalnya, itu kadang kita dilatih untuk bermusuhan. Pemilihan misalnya, contoh pemilihan presiden kadang-kadang ada 01, 02, padahal yang di atas sana sudah akur, tapi yang di bawah kadang masih bermusuhan. Sampai karena kita sudah terbiasa bermusuhan, kadang jadi pemilihan pengurus mushola pun berantem, pengurus masjid berantem. Karena apa yang jadi masalah? Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya hati kita ini sudah terlatih dengan permusuhan. Makanya yang biasa bermusuhan di lapangan begitu itu biasanya suka berantem sama istrinya ke dalam. Hidup mereka tidak enak karena hatinya dikuasai dengan benci, hatinya dikuasai dengan dendam, tidak dipenuhi dengan mahabbah, tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ilmu itu yang penting hari ini kita hadirkan. Kita jangan membiasakan menyuburkan benci dan dengki serta dendam di hati kita. Memang semua dari kita punya benci, memang semua dari kita punya dengki. Jangan berkata kita nggak punya dengki. Kalau nggak punya dengki, Anda bukan manusia lagi. Malaikat nggak punya dengki. Akan tapi kita diberi sifat atau diberi kita hawa nafsu yang disitu akan subur yang namanya kedengkian dan kebencian. Oleh sebab itu, memerangi hawa nafsu itulah untuk naik pangkat di hadapan Allah. Jadi kita punya hawa nafsu, lalu kita perangi, itu baru berjaya. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, apa yang diperangi? Jihad itu seperti apa? Kan begitu. Kita punya dengki, kita punya benci, kita punya dendam kepada seseorang, tapi kita perangi. Sehingga biarpun di hati kita ada dengki, ada benci, akan tapi ternyata kita seperti orang yang saling mencintai. Kita memerangi benci di hati kita. Nah, ini yang perlu kita hadirkan pada kesempatan singkat ini, karena kalau pertemuan pertama itu hendaknya kita menyatukan hati dulu. Kalau sudah saya jatuh cinta kepada Anda dan Anda jatuh cinta kepada kami, akan ada kesinambungan. Biarpun kita tidak bertemu, akan bersambung dan bersambung terus. Kita harus ini yang paling pertama dan utama. Lalu bagaimana menghilangkan benci atau memangkas benci? Kita bayangkan dulu deh, kalau benci itu menyiksa, kalau dengki itu menyiksa, kita harus sadari dulu itu. Dan kalau kita perhatikan tuh orang bodoh banget, yang bangun rumah tetangganya, kenapa dia yang sakit, kok bodoh banget dia. Tapi kenyataan ada. Yang naik pangkat itu tetangga, tapi kenapa dia sakit? Yang beli mobil tetangga, tapi kenapa dia sakit? Kan bodoh banget. Cuman kenyataannya itu ada, dan kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu penyakit di dalam hati kita, sehingga kadang kita piara. Kita bayangin dulu, begitu menyakitkannya dengki kepada seseorang. Ayo. Dan kalau sudah dengki itu jadi penyakit di hati, bukan kepada tetangga sebelah saja, teman di kantor juga jadi sebab kita sakit hati. Jadi sakit hatinya itu banyak sekali. Begitu juga orang yang dendam. Anda pernah menemukan orang dendam? Orang hati kotor masalah dendam. Kadang-kadang kalau sudah marah sama temannya dicatat dalam buku hariannya. Demi Allah, aku tidak rela nanti sampai di akhirat akan aku tuntut. Waduh, serem banget ini. Kalau Anda menemukan orang seperti itu, kayaknya batal deh jadi bantu dia. Ada orang punya dendam seperti itu. Lah itu pun harus kita olah hatinya. Dengki itu berlaku kepada siapa saja, dendam kepada siapa saja. Ustadz dengan ustadz pun bisa dengki. Bahkan Imam Ghazali menyebut la hasada ka hasadil ulama.
nggak ada dengki lebih serem daripada dengkinya ustadz. Ustadz bangun pondok, di sampingnya ustadz lagi bangun pondok, enggak mau. Ada semacam itu, macam-macam, karena hasut. Tapi kalau sudah orang bersih dari dengki dan bersih dari dendam, begitu indahnya hidup. Akan mengundang kejahatan lagi, apa? Ngomongin. Bukan saja kisahnya kisah menggunjing kalau orang dengki dan dendam serta benci, bukan hanya menggunjing, kadang menfitnah. Ayo. Jadi kalau kita cermati, semua kejadian problem ini berangkat dari dengki yang hadir dalam bentuk kata-kata jadi fitnah. Jadi adanya fitnah di dunia ini adalah karena dengki dan benci. Iblis itu bikin gara-gara tuh karena ngedengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah putra Nabi Adam Qabil Habil karena dengki. Itu banci. Nah, lalu bagaimana sekarang? Kita sudah tahu deh, begitu jelek yang dengki. Baik. Kita harus dulu jelaskan permasalahannya dulu, baru nanti kita kasih solusi. Ini pasien itu dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak mau kecuali kasih tahu ini penyakit membunuhmu, baru minum obat dia. Wah bahaya banget nih, baru sadar. Makanya harus kita gedekan bahasa ini penyakit bahaya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ternyata fokusnya di bab ini waktu urusan hati. Bahkan di dalam mukaddimahnya yang dibenahi urusan hati. Niat yang benar, hati yang benar. Karena urusannya hati kan tidak terlihat. Maka semuanya perlu berlatih. Nggak usah ngomong-ngomong ke yang lainnya, kita berlatih saja. Baik, akan kami resepnya sekarang. Sudah tahu bahwasanya penyakit dendam, penyakit benci, penyakit dengki itu betul-betul merepotkan. Sudahlah, selamat tinggal. Biar kalau sudah kita pegangi ilmu ini, lalu kita amalkan serius, maka kita punya ilmu kebal. Nggak bisa diadu domba, nggak bisa difitnah. Kalau orang ada benci dan dengki, sinyal jahatnya itu gampang nyala. Ada berita negatif tentang orang lain, yang benar, masa lo dicari, benar tuh, cari. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak mungkin. Saya tahu dia kok, nggak mungkin dia. Benar, astagfirullah, enggak. Insya Allah enggak, insya Allah enggak, pasti gitu. Tapi kalau orang hatinya kotor, yang benar. Ente tahu ada gambarnya enggak fotonya? Ente screenshot enggak? Insya Allah. Sudah, ketahuilah bahwasanya begitulah penyakit hati itu. Sekarang kita perlu melangkah bagaimana membersihkannya. Sebab kalau majelis kita tidak kita bangun semacam ini, pertemuan kita sesaat, nggak ada rindu di antara kita. Sebab orang benci, orang yang punya hati kotor, itu baiknya sama seseorang sementara banget. Kalau sudah kumpul lama-lama akan muncul penyakit ini. Karena memang yang kotor di sini. Bukan ini kotor, bukan di sini kotor. Kalau Anda dengki sama seseorang, nggak perlu Anda gunjing, aduh. Sebab Masya Allah, gunjing itu kadang fitnah. Ngelihat tetangganya kaya itu sebingung tok. Kalau dia pejabat langsung bilang, nggak korupsi itu. Alah, baru jabat 2 tahun sudah kaya raya, pasti korupsi. Karena dia ngedengki. Nggak ada bukti korupsi, ada lagi. Punya tuyul. Kan begitu ya? Macam-macam. Orang dengki aneh. Tapi kalau kita sudah mulai ada dengki kepada seseorang, pangkas dengan panjatan doa. Ilmu ini yang kami hadirkan di tahun ini. Dimanapun berada harus kami sampaikan. Agar semuanya satu frekuensi. Bahasanya kita mudah mendoakan siapapun yang bermasalah dengan kita. Dan tidak main-main janji Nabi Muhammad. Janji Allah melalui lisan Rasulullah tidak akan bohong. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita pengen doa, kadang-kadang mencari-cari siapa sih yang kurang ajar sama saya. Karena kalau saya ngadep dengan doa saya kayaknya susah dikabul. Saya banyak salah, banyak doa. Tapi kalau ada orang jahat sama saya, lumayan. Itu orang kurang ajar sama saya ini, modal saya untuk ngadep kepada Allah. Ya Allah, itu orang kurang ajar sama saya. Allah, panjangkan umurnya, berikan rezeki yang cukup ya Allah. Termasuk ustadz kalau pengen pondoknya masyhur, Pak makmur, doain ustadz sebelah. Ustadz tetangga, semoga pondoknya gede, santrinya banyak, jadi ulama gitu. Maka malaikat menjawab, walaka bimithlin. Kan enak. Nah itu ilmu. Obat biusnya sudah masuk belum? Tapi dosisnya kuat. Kurang kuat kayaknya. Karena penyakitnya terlalu kuat kali. Ini adalah dosis. Lakukan ini. Allah memanggil, Ainal mutahabuna bijalali.
Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai benci, nggak pakai dengki. Mana yang hidupnya di dunia bersih? Lah itu waliullah itu maksudnya. Selama ini kita wali-wali itu apa sih, kasih Allah itu? Yang orang hidup dengan qalbun salim tadi, hatinya bersih, nggak ada dendam. Tidak harus pakai jubah ini jadi wali, enggak. Mungkin dia di toko, jaga toko tapi hatinya bersih, itu wali. Tidak jaminan berjubah begini, dia jubah ini karena baju saya kebetulan saya ceramah. Kalau saya lagi ngasih makan ayam enggak jubahan begini, enggak biasa saya. Ini karena saya ceramah, saya nyesuaikan aja. Enggak jaminan ini. Pakaian. Diseru, ainal muhtahabuna bi jalan. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, tanpa benci, tanpa permusuhan? Tidak ada yang bisa mendengar. Kecuali mereka-mereka yang di dunia biasa dengan ilmu yang biasa yang kami sampaikan tadi. Orang yang di dunia adalah dengan cinta hidupnya, setiap ada benci dipangkas, setiap ada dendam dipangkas, maka berubah menjadi cinta, namanya mutahabin, saling mencintai karena Allah. Di saat itu mereka akan mendengar seruan itu. Sehingga di WhatsApp Anda pun tidak ada caci maki. Kalau buat YouTube pun tidak ada menfitnah dan mencaci mengolok. Nggak ada caci maki dan olokan. Tapi hari ini lihat, orang lihat YouTube komentar jelek, orang lihat ini komentar jelek, karena hatinya kotor, maka tidak akan keluar kecuali juga kotoran. Tapi kalau hati Anda bersih, akan keluar kalimat baik. Dan malam ini kita belajar membersihkan hati. Siap?